Shin Tae-yong adalah pelatih sepak bola asal Korea Selatan yang memiliki perjalanan karir yang panjang, baik sebagai pemain maupun pelatih. Berikut adalah ringkasan perjalanan lengkap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memulai karirnya sebagai pesepak bola profesional dengan posisi sebagai gelandang. Berikut beberapa tonggak penting dalam karirnya. Shin Tae-yong menghabiskan sebagian besar karirnya bermain di Ihwa Chunma, sebuah klub yang kini dikenal sebagai Seongnam FC, di K-Liga, Liga Sepak Bola Korea Selatan. Shin Tae-yong dikenal sebagai gelandang berbakat dengan kemampuan membaca permainan dan kreativitas. Shin Tae-yong sempat bermain di luar negeri, memperkuat Brisbane Strikers di Liga Australia selama 1 musim. Meski waktunya di Australia cukup singkat, ia berperan penting dalam pengembangan gaya bermain modern di negara tersebut. Shin Tae-yong juga menjadi bagian dari tim nasional Korea Selatan. Ia mewakili negaranya dalam beberapa turnamen internasional, termasuk di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia FIFA. Setelah pensiun sebagai pemain, Shin Tae-yong beralih ke dunia kepelatihan dan berhasil mencapai berbagai posisi penting dalam karir kepelatihannya. Pada 2005 sampai 2008, Shin Tae-yong memulai karirnya sebagai asisten pelatih di klub yang pernah dia bela, yaitu Seongnam FC. Ini adalah langkah pertamanya dalam dunia kepelatihan. Pada 2009 sampai 2012, Shin Tae-yong diangkat sebagai kepala pelatih Seongnam. Di bawah kepemimpinannya, Seongnam berhasil meraih kesuksesan besar, termasuk menjuarai AFC dan FA Cup Korea 2011. Prestasi ini mengukuhkan namanya sebagai pelatih berbakat di Asia. Pada 2014 sampai 2017, Shin Tae-yong kemudian menjadi pelatih untuk tim nasional junior Korea Selatan, termasuk tim nasional U20 dan U23. Ia membawa tim-tim muda Korea Selatan tampil baik di beberapa kompetisi, termasuk mencapai babak perempat final di Olimpiade Rio 2016 bersama tim U23. Pada 2017 sampai 2018, Shin Tae-yong diangkat sebagai pelatih kepala tim nasional Korea Selatan. Ia memimpin tim di Piala Dunia 2018 di Rusia. Meskipun Korea Selatan tersingkir di fase grup, kemenangan bersejarah mereka atas Jerman 2-0 dalam laga terakhir grup menjadi salah satu momen besar dalam sejarah sepak bola Korea Selatan. Pada Desember 2019, Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Karirnya di Indonesia melibatkan berbagai tantangan, seperti upaya membangun ulang tim nasional dan mempersiapkan generasi baru untuk pemain nasional. Di bawah kepemimpinannya, Shin Tae-yong fokus mengembangkan skuad tim nasional Indonesia dari level usia 19, usia 23, hingga senior. Dia berperan besar dalam membentuk filosofi permainan yang lebih modern dan meningkatkan performa tim. Salah satu prestasi signifikan Shin Tae-yong di Indonesia adalah membawa Indonesia menjadi runner-up dalam Piala AFF 2020, di mana tim Garuda menunjukkan permainan impresif. Meski tidak berhasil juara, penampilan mereka sangat dipuji. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, Shin Tae-yong berhasil meningkatkan performa Indonesia. Meskipun Indonesia belum lolos ke Piala Dunia, tim menunjukkan peningkatan dalam organisasi permainan dan kekuatan mental yang berkembang. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang memiliki gaya kepelatihan disiplin dan fokus pada taktik. Ia sering menggunakan pendekatan pressing tinggi dan transisi yang cepat. Dalam masa kepelatihannya,
Dia berhasil mengubah pola permainan tim nasional Indonesia yang dia latih dengan lebih modern dan dinamis. Sejak menangani timnas Indonesia, Sintayong telah membawa perubahan positif pada sistem pembinaan sepak bola di Indonesia. Ia lebih menekankan pengembangan pemain muda, disiplin taktik, dan gaya bermain yang mengutamakan kerjasama tim. Sintayong memainkan peran penting dalam proses naturalisasi pemain untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Strategi ini bertujuan meningkatkan kualitas tim dengan mendatangkan pemain asing yang memiliki keturunan darah Indonesia atau telah memenuhi syarat lainnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting terkait naturalisasi pemain di bawah kepemimpinan Sintayong. Dilakukan untuk meningkatkan kualitas skuad. Sintayong merasa perlu mendatangkan pemain dengan kualitas lebih baik untuk bersaing di tingkat Asia Tenggara dan internasional. Indonesia membutuhkan pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top dunia atau kompetisi yang lebih kompetitif. Pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan pengaruh positif, baik secara teknis maupun mental, kepada pemain-pemain lokal, melalui transfer pengetahuan dan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Sintayong kemungkinan akan terus mengupayakan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama jika ada pemain dengan keturunan darah Indonesia yang bermain di liga top dunia. Namun, Sin juga menekankan pentingnya pengembangan pemain muda lokal untuk jangka panjang. Dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, Sin berharap Indonesia bisa lebih kompetitif di turnamen-turnamen internasional, seperti Piala AFF, Piala Asia, dan kualifikasi Piala Dunia. Meskipun banyak kontroversi, nyatanya timnas Indonesia sekarang lebih berkembang dalam hal permainan taktik. Berikut kekhawatiran sebagian pihak atas naturalisasi pemain. Yang pertama, ketergantungan pada pemain naturalisasi. Beberapa pihak khawatir Indonesia akan terlalu bergantung pada pemain naturalisasi dan mengesampingkan pengembangan pemain lokal. Yang kedua, proses yang lambat. Ada kekhawatiran bahwa proses administrasi naturalisasi di Indonesia seringkali lambat dan mempengaruhi ketersediaan pemain untuk langsung berkontribusi. Berikut pemain naturalisasi di bawah kepemimpinan Sintayong. Yang pertama ada Jordi Amat, Sandy Walsh, Kevin Verdong, Jay Ijes, Miss Hilgers, Justin Hapner, Aliano Regenders, Sene Patinama, Tom Haye, Nathan Choon, Ifar Dinar, Ragnar Oratmangun, Rafael Strik, Martin Paes. Semoga timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Pantau terus timnas Garuda di bawah asuhan Sintayong. Semoga beliau menjadi pelatih yang membawa nama Indonesia di Piala Dunia 2026 nanti. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen jika kamu suka konten kayak gini lainnya. See you next video. Bye-bye.